Udahlah kudai ngate kelinjang, kata sepatah dengan unui. Badanku lami wang badanku lembut, sampai kang kadrun kalau dinasti Soeharto. Salam waras guys. Selamat siang jelang siang ya. Oh berarti Prabowo itu mantunya. Gini. Orang-orang ya kru-kru cendana menyebutkan bahwa Bapak Jokowi adalah politik dinasti karena merasa dirinya seperti itu. Prabowo mantunya, ya betul. Kamu mau tahu kalau besannya itu adalah Sudrajat Djiwandono, Dewi Djiwandono. Itu orang-orang yang ada di MPR yang mengatur undang-undang, yang mengesahkan undang-undang. Bukankah presiden kita ini di bawah mandat MPR? Kadrun-kadrun pikir ya presiden kita ini dia yang ngatur sendiri gitu. Ya, bukannya orang-orang udah tahu kalau MPR itu ya mandat negara ini. Nah, isi orang-orang yang ada di MPR itu salah satu ada kakaknya Bambang Tri yang mengisukan yang namanya ijazah balzu. Nah, kedua ada yang namanya besan Soeharto, ada yang namanya besannya Prabowo, Sudrajat Djiwandono, Dwi Djiwandono. Kalian tahu Sudrajat Djiwandono itu siapa? Itu Sudrajat Djiwandono mantan gubernur BI yang dulu tahun 98 bagi-bagi duit di MPR, suap-suap agar supaya MPR itu menandatangani persetujuan hutang IMF hampir mencapai 1.500 triliun. Baru tahu kalau yang namanya mantu-mantu dan besan-besannya Soeharto itu ada banyak sekali di MPR. Ya, Abo, jadi sampean seluruh rakyat Indonesia ini aduh Gusti Cis ya harus melek ya kalau mereka bilang majulah anakku yaitu Tumi Soeharto, majulah besanku yaitu Prabowo, majulah besanku, mantuku dan sebagainya, itu semuanya ada di MPR. Kekuasaan kita ini dipegang oleh semua kru-kru Soeharto. Kalian masih mau Indonesia ini 32 tahun digenggam oleh yang namanya orang-orang Orba, orang-orang yang haus darah ya. Kenapa saya bilang begitu? Mematikan sekali. Orang lain tidak boleh ikut ya, ikut bersaing. Siapapun lawannya itu is dead. Ya, jadi anda harus tahu ya kalau kata Ajeng yang namanya majulah besanku, mantuku dan sebagainya, cucuku segala macam itu, ingat Sigit ya, ingat perusahaan mobil Timur siapa yang pegang menumbalkan seseorang Nyai Cendana itu sendiri. Kemudian yang namanya ini masih digaungkan juga Taman Sari Buah ya, Taman Buah ya, Taman Safari juga akan dikembalikan lagi ke Indonesia, Bu ya. Jadi kalian harus tahu yang namanya besan-besan dari Soeharto itu banyak sekali di MPR ya, termasuk dulu Amin Rais mendapat jabatan atas dorongan orang-orang besan. Salah satu yang itu pengguna BLBI ya, anak-anak BLBI itu pelindung BLBI. Ingat ya, kenapa mereka ini selalu bilang politik dinasti? Karena 22 data pengguna dana BLBI itu ada di Cendana ya. Bu, bagaimana saya nggak kebayang kalau yang namanya besok Pak Ganjar satu putaran bersama Bapak Mahfud MD ya, mereka akan darah sepertinya ya, ngeden ya,
melakukan demo berjilid-jilid ya, tidak akan gentar. Bapak Mahfud MD akan tumpas itu demi negara ini ya. Jadi kalian harus tahu jualan-jualan dinasti itu adalah kru-kru cendana ya. Mereka besan mereka Dwi Jiwandono ada di MPR ya. Mantunya sekarang mau maju udah 3 kali keok, mau maju ke 4 kalinya. Betul apa benar, Bo? Ya. Jadi kalian harus membuka mata, membuka telinga, dreng ya. Jadi waktu yang namanya Samadikun Hartono, pengguna kasus BLBI tertangkap di Shanghai dulu, itu yang menyelamatkan itu adalah Prabowo, mantunya Soeharto ya. Nah sekarang mantunya Soeharto ya merekomendasi mantan istrinya jadi anggota DPR. Gawat tuh ya. Kenapa? Kalau mereka sudah masuk ke jenjang langkah-langkah DPR, bisa memasukkan yang namanya mereka bisa jual beli kursi. Ingat di zaman SBY 1 kursi 9 miliar. Itu salah satu ada dari mantan Pak Lurah Pacitan. Ayo Pak Lurah. Ingat semua jadinya gara-gara kalian komen-komen model begono ya. Guys, saya itu tak pernah luput dari pikiran semua ya, tak pernah hilang ya sedikit pun ya jejak sejarahnya Soeharto, anak, mantu, cucu. Halo, termasuk yang namanya Nike Ardila itu matinya ada enggak kaitannya dengan keluarga Cendanoy? Halo ya. Bagaimana kita tidak bahaya, Bo? Kalau kita ini masih mendukung orang-orang sana. Dukung Anies sama saja, dukung harimau. Dukung yang namanya Prabowo sama saja, dukung macannya. Masuk ke mulut buaya juga, ya. Jadi kita harus ya mendukung yang namanya Ganjar, pasangan yang namanya Bapak Mahfud MD, karena dia Bapak Mahfud MD raport prestasinya banyak sekali ya, terutama di bidang hukum. Ini akan menumpas masalah korupsi. Kenapa? Korupsi ini undang-undang yang namanya pengesahan aset akan diresmikan. Makanya mereka teriak politik, dinasti ya. Nah seperti itu bro. Bagaimana mereka nggak jang-kejang kalau besok Bapak Mahfud MD menumpas koruptor ya, undang-undang tersebut penyitaan aset, terutama aset kita, dana-dana BLBI yang digunakan triliunan rupiah oleh 20 data pihak besan. Pihak ini yang katanya ngaku sudah mati ya, yang ngaku bersembunyi menjadi warga asing. Ya ada salah satu suami istri ya, anaknya sekarang yang di Tangerang itu yang diwariskan asetnya itu ya, itu semua aset-aset negara kita ini dipegang sama orang-orang besan, paham? Nah jadi kenapa abok mereka ini jual-jual politik dinasti? Nah seperti itu, tolong sampaikan ini ya, berita ini ya, para besan-besan tolong kembalikan itu dana-dana BLBI ya, likuidasi bank ya, dari bank banyak sekali bank ya, 41 bank kalau nggak salah, salah satu 22 data paling terbesar itu adalah Sentral Asia kalau nggak salah. Itu ada surat menyuratnya, ada yang namanya anak-anak cendana 22 data. Bayangkan sekali ya, 22 data bro ya. Itu yang ada Golop Halim Golop Halim yang di Bogor itu sudah disita salah satunya. Ada juga yang di Medan, ada juga yang di Kalimantan, ada juga yang di Surabaya. Banyak sekali Bo. Jadi kalian ada di Surabaya ada demo itu karena ada harta yang mau ditarik. Di Medan juga ada yang nggak suka karena di Medan juga mau ditarik. Ya, kembalikan lagi ke rakyat. Salam waras dan cerdas.
Ya, semoga rakyat Indonesia paham.